Gibran Raka Buming Raka. Nama yang satu ini makin senter nih disebut-sebut jadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Padahal Gibran belum genap 3 tahun berkiprah di politik, tapi jalannya terlihat mulus ya. Bahkan nama Gibran seakan-akan menyingkirkan nama-nama besar lainnya yang lebih dulu nih masuk ke bursa cawapres Prabowo. Seperti Ketua Umum Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Apalagi nih, MK udah kabulin salah satu gugatan yang dibacakan kemarin Senin 16 Oktober 2023. MK bilang kalau kepala daerah yang usianya belum 40 tahun bisa maju sebagai capres-cawapres. Sehingga pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 dinyatakan inkonstitusional bersyarat, conditionally unconstitutional, sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Terima kasih, Yang Mulia. Cie, karpet merah nih untuk Mas Gibran. Eits, bentar. Tapi yakin tuh Gibran dipinang jadi cawapres karena prestasi politiknya? Atau jangan-jangan karena privilege-nya sebagai putra Presiden Jokowi? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Senin kemarin sudah sah, seseorang yang usianya belum mencapai 40 tahun bisa mencalonkan diri sebagai capres-cawapres dengan syarat pernah menjabat sebagai kepala daerah atau pejabat negara lainnya yang dipilih melalui pemilu. Menariknya nih, gugatan yang diputus dengan amar dikabulkan sebagian itu diajukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta bernama Almas Saki Biru. Dalam gugatan itu, pemohon menyinggung sosok wali kota Solo. Mahasiswa UNSA itu menilai Gibran merupakan tokoh yang inspiratif. Almas bahkan juga mengakui kalau dirinya adalah pengagum Gibran. Atas dasar itulah, akhirnya pemohon berpendapat kalau sepatutnya Gibran maju dalam Pilpres 2024. Putusan itu pun dibacakan setelah MK menolak 3 putusan batas usia minimum capres-cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun yang diajukan oleh PSI, Partai Garuda, dan sejumlah kepala daerah. Sampai-sampai, Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Saldi Isra mengaku bingung dan merasa janggal atas putusan MK yang berubah dalam sekejap. Keganjilan pertama, soal penjadwalan sidang yang terkesan lama dan ditunda. Memang, Arief bilang kalau lamanya penjadwalan sidang nggak melanggar hukum acara, tapi penundaan justru berpotensi menunda keadilan. Keganjilan lainnya, turut sertanya Ketua MK Anwar Usman atas salah satu perkara yang berakhir dikabulkan oleh MK. Padahal dalam rapat musyawarah hakim atau RPH pada Selasa 19 September 2023, 3 perkara yang akhirnya ditolak MK, Ketua MK Anwar Usman gak hadir, dan RPH pun dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra. Arief waktu itu tanya ke Saldi alasan Anwar tidak hadir dalam RPH tersebut. Lalu Saldi bilang kalau ketidakhadiran Usman bertujuan untuk menghindari potensi konflik kepentingan isu yang diputus berkaitan dengan syarat usia minimal capres-cawapres, di mana Gibran yang merupakan keponakannya berpotensi diusulkan dalam Pilpres 2024. Tapi saat memutus 2 perkara lain yang salah satunya berujung diputus dengan amar dikabulkan sebagian, Anwar justru hadir. Saldi Isra bahkan sampai menilai kalau MK bertindak terlalu jauh dengan menambahkan norma baru pada pasal 169 huruf Q UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Menurut Saldi, putusan itu membukakan pintu untuk Gibran maju di Pilpres 2024. Tapi kalau kita ingat-ingat ke belakang nih, Gibran sebenarnya pernah bilang kalau dirinya nggak mau berpolitik. Hingga Juli 2019, Gibran juga masih mengaku tetap gak mau berpolitik dan bilang ingin fokus menjadi pebisnis. Lalu di tahun yang sama, Gibran malah datang nih ke kantor DPC PDIP Solo, mantap mendaftarkan diri sebagai kader Partai Banteng itu. Gak cuma sampai situ, Gibran bahkan pada Pilkada tahun 2020 terpilih sebagai wali kota Solo periode 2021 hingga 2026.
Belum genap menunaikan amanahnya selama 5 tahun menjadi wali kota Solo, sekarang Gibran malah dilirik nih jadi bakal cawapres. Bahkan Gibran sendiri juga sempat mengaku banyak mendapatkan tawaran tersebut. Yang namanya tawaran itu banyak. Tawaran dari capres yang lain juga banyak, dari kompetitor banyak. Kemarin juga waktu di sela-sela Rakernas, Pak Ketua TPN, Pak Arsyad juga memanggil saya untuk ikut bergabung di dalam TPN. Ya itu, intinya saya kan ikut keputusan dari Ibu Ketua Umum. Saya ditugaskan apa, ditugaskan di mana, saya ngikut. Hal itu kasih lihat betapa mulusnya jalan Gibran dalam dunia politik. Gak tanggung-tanggung, sejumlah relawan bahkan mendukung Gibran untuk maju sebagai cawapres Prabowo di Pilpres mendatang. Dorongan serupa juga datang dari sejumlah pimpinan daerah Partai Gerindra yang mengusulkan nama Gibran menjadi pendamping Prabowo. Pertama, ada Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi. Mereka jadi relawan pertama yang meminta Prabowo untuk meminang Gibran sebagai cawapres. Permintaan itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Samawi, Muhammad Nahdi kepada Prabowo pada Sabtu 7 Oktober 2023. Nahdi yakin nih kalau duet Prabowo-Gibran akan menjadi duit tunggal yang saling menguatkan. Menurut Nahdi, Prabowo merupakan sosok yang berdedikasi dan tegas, sedangkan Gibran merupakan sosok yang inovatif dan mengerti kebutuhan generasi muda. Kedua, salah satu organisasi sayap Partai Gerindra, Satuan Relawan Indonesia Raya atau Satria, yang juga menyatakan dukungan terhadap duet Prabowo-Gibran. Satria bahkan telah mendeklarasikan pasangan Prabowo-Gibran yang digelar di kawasan Senayan, Jakarta pada Selasa 10 Oktober 2023. Yang ketiga, ada organisasi sayap Partai Gerindra lainnya yaitu Tunas Indonesia Raya atau TIDAR. Mereka juga merekomendasikan DPP Partai Gerindra supaya Prabowo meminang Gibran. Ketua Umum TIDAR, Rahayu Saraswati bilang kalau Gibran memiliki rekam jejak yang cukup mumpuni untuk menjadi cawapres Prabowo. Sejumlah pimpinan daerah Partai Gerindra bahkan juga mengusulkan nama Gibran untuk maju sebagai cawapres Prabowo. Daerah tersebut misalnya DPC Partai Gerindra Solo, DPC Partai Gerindra Semarang, DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, dan DPD Partai Gerindra Jawa Barat. Ketua DPC Partai Gerindra Solo, Ardianto Kuswinardo menilai sosok Gibran selama ini memberikan perhatian positif kepada masyarakat kecil, seperti saat Jokowi menjadi wali kota Solo. Sama halnya nih dengan Ketua DPD Gerindra Jawa Barat, Taufik Hidayat, menurutnya Gibran punya karakter yang ideal untuk mendampingi Prabowo. Kalau dilihat-lihat, Gibran ini hebat juga ya, bisa menyingkirkan nama-nama besar di Koalisi Indonesia Maju. Emang sih, Gibran udah dapat banyak dukungan dari berbagai pihak, tapi itu karena berdasarkan prestasi politiknya sendiri atau karena ada nama besar di baliknya ya? Pengamat politik Adi Prayitno bilang mulusnya jalan Gibran gak lepas dari sosok ayahnya yaitu Presiden Joko Widodo. Bahkan Adi juga sebut kalau Gibran itu duplikat dari sikap politik Jokowi. Ya, tidak bisa dibantah bahwa Gibran ini adalah duplikat dari Jokowi, replika politik dari Jokowi. Jadi Gibran itu tidak bisa berdiri sendiri, tapi Gibran itu pastinya publik melihat bagian dari tarikan nafas, orkestrasi gitu ya, dan permainan politik yang catur politik yang sedang dimainkan oleh Jokowi saat ini. Saya kira Gibran tidak akan sehebat dan sekuat hari ini kalau bukan karena Jokowi, kalau bukan karena anak presiden gitu. Karena kan kesannya Gibran ini kan jauh lebih penting ketimbang Erick Thohir, ketimbang Airlangga, ketimbang Yusril, ketimbang Anies Mata, dan ketimbang AHY. Nama-nama besar yang saya kira cukup penting di partainya, tapi kan seakan-akan nggak ada artinya, seakan-akan nggak penting, dan seakan-akan tidak dianggap gitu ya dalam koalisinya Prabowo. Yang dianggap dalam koalisi Prabowo per hari ini adalah Gibran. Memang, jam terbang Gibran di panggung politik belum seberapa jika dibandingkan dengan nama-nama besar lain. Namun, Adi berpandangan buat para pendukung Prabowo dan Gibran itu nggak jadi persoalan. Buat para pendukungnya, Gibran dianggap sudah mumpuni dengan portofolio yang baru hampir 3 tahun menjabat wali kota Solo.
Padahal, kata Adi, sosok cawapres bukan sekedar pelengkap capres. Walaupun bertugas mendampingi presiden, tapi kursi RI 2 seharusnya diisi oleh sosok yang berpengalaman. Lain halnya dengan pengamat politik sekaligus pendiri Lingkar Madani, Ray Rangkuti, yang bilang peta politik saat ini justru sudah berubah. Apakah Gibran akan tetap didorong menjadi cawapres Prabowo, mengingat situasi masyarakat yang saat ini memandang negatif terkait putra sulung Jokowi menjadi pendamping Prabowo? Ray berpandangan koalisi Prabowo bakal membicarakan ulang nih tentang siapa sosok yang sebaiknya maju jadi cawapres Prabowo di Pilpres 2024. Yang berubah kayak ini, kayak saya kira petanya juga mulai berubah ya. Kalau sebelumnya mungkin Gibran akan didorong terus sebagai calon wakil presiden, saya kira sekarang mungkin akan dihitung ulang. Apakah Gibran akan tetap didorong atau ya berjalan sebagaimana mestinya, gitu, sebagaimana naturnya, gitu. Nah, selain sikap publik yang meningkat negatifnya terhadap suasana politik ini, yang justru banyak muncul dari para pendukung Pak Jokowi yang sebelumnya, ya, itu, hitungan saya juga nggak mudah juga sekarang bagi Gibran untuk didudukkan sebagai calon wakil presiden. Pertama karena ada Ray juga bilang, ya walaupun masalah legalitas sudah selesai, masih ada beberapa hambatan bagi Gibran jika dirinya terima ajakan untuk jadi cawapres. Pertama, soal etik. Apakah Gibran merasa etis kalau dirinya menerima ajakan dari parpol lain, mengingat saat ini Gibran masih menjadi kader PDI Perjuangan? Kedua, apakah Gibran merasa etis menerima tawaran cawapres saat ayahnya masih menjabat sebagai presiden? Pastinya kan orang-orang memiliki pandangan dan dugaannya masing-masing. Takutnya nih, Gibran seakan-akan mendapatkan fasilitas khusus untuk menjadi cawapres. Ketiga, soal kepantasan. Apakah dengan pengalaman Gibran yang baru menjabat sebagai wali kota Solo selama hampir 3 tahun, dirasa cukup matang untuk jadi cawapres? Keempat, soal strategis. Karena bagaimanapun akan menimbulkan ketegangan politik dengan PDIP. Ya, nggak ada yang tahu ya sama langkah politik Gibran ke depan. Tapi apapun nanti keputusannya, semoga Gibran bisa mempertimbangkan dengan baik. Biar kesan yang muncul itu tentang anak muda yang memimpin, bukan soal dinasti politik, di mana kalau anak presiden, semua jalan pasti terbuka untuk menduduki posisi apapun di negeri ini.